Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maba'du. Anakku sekalian, mudah-mudahan sehat semua ya. Kita bersyukur pada Allah masih sehat sampai hari ini dan mudah-mudahan panjang umur. Dan mudah-mudahan umur yang Allah kasih ini bermanfaat untuk memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, pengikut dan kita semua sampai akhir zaman. Nah, sekalian, ketemu lagi dengan pelajaran akidah. Ini di pertemuan ketiga ya, kalau salah. Sebelum diteruskan, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas makna sifat Allah dan dalilnya. Sebelumnya mari kita terjemahkan dulu kitabnya ya. Yang bagian jim berarti ya. Baris ke-5 halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Makna mukhalifin lil hawadithi. Apa makna atau definisi mukhalifin, berbeda, lil hawadithi, dengan yang baru. Apa yang baru? Makhluk. Yang lama Allah, yang baru makhluk. Apa makna Allah berbeda dengan makhluk atau berbeda dengan yang baru? Makna mukhalifin lil hawadisi, makna Allah berbeda dengan makhluk, yaitu anna takida meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, laisa, tidak ada, kamislihi, yang serupa, syai'un, sesuatu pun. Enggak, meyakini bahwa Allah tidak ada yang serupa ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jangankan serupa, mirip saja tidak ada. Lanjutkan. Ma makna qaimin binafsihi. Apa makna Allah berdiri sendiri? Makna qaimin binafsihi, makna Allah berdiri sendiri, yaitu anna takida, meyakini, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yahtaju, tidak butuh, ila syai'in, kepada sesuatu pun. Allah nggak butuh kepada selain Allah. Tapi selain Allah butuh kepada Allah. Selain Allah butuh kepada yang lainnya. Kita nggak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain. Misalnya dalam hal yang pokok, misalnya untuk makan saja, kita ini nggak bisa menyediakan segala sesuatunya sendiri. Pasti butuh orang lain. Butuh beras, beli ke warung, punya orang lain. Butuh gas, kita nggak punya sendiri. Nah, butuh juga orang lain. Anak sekalian, pernah nggak membayangkan kalau kita sedang makan? Kalau Pak Wahyu dulu pernah membayangkan ketika makan asin itu ya. Ketika makan asin, membayangkan ini asin kan di laut gitu. Ini siapa yang nangkepnya? Siapa yang nganterin sampai ke Purwakarta? Kita mau tinggal beli di warung dekat dari rumah gitu ya. Kebayang kalau tidak ada mereka. Kalau kita harus nangkep dulu di laut, terus bawa dari laut ke rumah kita, wah repot. Kita nih banyak jasanya orang lain dalam diri kita. Oleh karena itu jangan ragu-ragu memberi jasa pada orang, karena dalam diri kita banyak jasanya orang lain. Jangan ragu berbuat baik pada orang karena dalam tubuh kita banyak kebaikan orang. Jadi Allah tidak butuh kepada yang lain. Yang lainlah yang butuh kepada Allah dan butuh juga kepada yang lainnya. Lanjutkan. Ma makna wahidin, apa makna Allah esa? Makna wahidin, makna Allah esa, huwa, yaitu anna takida, meyakini, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wahidun, esa, satu-satunya. La syarika, la, tidak ada, syarika, sekutu atau tandingan, lahu, kepada Allah. Itu terjemahnya ya. Sekarang kita lihat dalilnya, dipercepat aja.
Sifat-sifat Allah beserta dalilnya. Yang pertama, sifat wujud. Ini belum kebahas di pertemuan sebelumnya ya dalilnya. Sekarang sekalian. Sifat Allah yang pertama wujud, artinya ada, lawannya adam atau tidak ada. Dalil akli dari sifat wujud adalah wujudu hadhil makhluqati, adanya berbagai macam makhluk ciptaan Allah. Adanya berbagai macam makhluk itu menandakan adanya Allah. Gak mungkin Allah ada, gak mungkin alam ada, gak mungkin ciptaan ada kalau tidak ada yang menciptakan. Dalil naklinya surah Ar-Ra'd ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Qul, katakanlah, man siapa? Rabbu itu yang menciptakan ya. Rabbu, man siapa? Rabbu yang menciptakan as-samawati, langit, wal ardi dan bumi. Kul, maka jawab Allah, namanya Allah. Kulillah, katakan Allah khaliqu, pencipta, kulli, setiap syai'in, sesuatu. Wa dan dia al-wahidu, yang maha esa, al-qahharu, yang maha perkasa. Kemudian yang kedua, sifat Allah kidam, terdahulu atau tidak berawal, lawannya hudus, atau baru atau ada awalnya. Dalil akli sifat kidam adalah seandainya Allah hudus atau ada awalnya, pasti Allah membutuhkan yang menciptakan, dan itu mustahil bagi Allah, nggak logis gitu ya. Dalil nakli surah Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir. Kemudian sifat bako, artinya kekal atau tiada akhirnya. Lawan dari sifat bako adalah fana, artinya rusak atau musnah. Dalil akli sifat bako, seandainya Allah fana atau rusak atau tidak kekal, pasti Allah hudus, dan itu mustahil bagi Allah. Kebayang ya, kalau Allah rusak, kalau Allah meninggal misalnya, terus siapa yang akan mengadili? Setelah itu dalil naklinya surah Ar-Rahman ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, yang kekal itu. Wajhu, zat rabbuka, Tuhanmu, dzu, yang memiliki al jalali, kebesaran atau keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Lawannya mumatsalatul hawadisi, atau menyerupai makhluknya. Dalil akli dari sifat itu, seandainya Allah mematsalah atau menyerupai makhluk, maka Allah tidak ada bedanya dengan makhluk, dan itu mustahil. Kemudian dalil naklinya surah Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wa huwa, dan dia Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Ini terjemahnya yang terlewat ya. Berikutnya yang kelima, sifat Allah qiyamu binafsihi, ya, berdiri dengan zatnya sendiri. Lawannya ihtiyaj atau membutuhkan. Dalil akli sifat qiyamu binafsi adalah seandainya Allah ihtiyaj, membutuhkan tempat atau pencipta, maka Allah sifat. Seperti warna putih, itu kan sifat, membutuhkan benda untuk tempat. Apabila benda itu hilang, maka warna putih pun akan ikut hilang, dan itu mustahil bagi Allah. Dalil naklinya surah Al-Ankabut ayat 6. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Tidak butuh sesuatu pun ya, dari makhluk. Allah bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, mandiri lah gitu ya. Yang binafsi itu terjemah mungkin yang mudah dipahami adalah mandiri, tidak butuh bantuan orang lain. Kemudian yang terakhir wahdaniyat, esa atau tunggal, lawannya ta'adud,
berbilang atau lebih dari satu. Dalil akli sifat wahdaniyat. Seandainya Allah ta'adud, tidak tunggal atau lebih dari satu, maka tidak akan ada ciptaannya. Karena apabila Allah ada dua, tentu mereka akan berbagi pendapat dan itu mustahil. Maka tidak mungkin Allah ta'adud. Dalil naklinya surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan oleh Muhammad, huwa dia, Allahu Allah ahadun yang esa, maha esa. Allahu Allah as-samad, ya, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid tidak beranak, wa lam yulad dan tidak diperanakan. Maksudnya tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan yang setara, ya, ahadun seorang pun. Ini barangkali sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan barusan membuat kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah itu ada terdahulu, berbeda dengan makhluk, kemudian tidak butuh kepada makhluk dan satu-satunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keberkahan baca hamdalah dan akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.